Sister. Selamat siang dan selamat hari Kamis di tanggal merah ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita hot issue, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Haris dalam I Am Daily News. Baru-baru ini muncul mutasi virus corona yang baru di Indonesia. Penemuan kasus mutasi virus corona B117 di Indonesia pertama kali terdeteksi di Karawang, Jawa Barat. Terhitung dari hari itu, penemuan kasus baru mutasi virus tersebut terus bertambah hingga hari ini. Dilansir dari kompas.com, mutasi virus corona B117 terdeteksi dari tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari luar negeri pada 2 Maret yang lalu. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widiawati mengatakan bahwa mutasi virus corona B117 ini telah tersebar di 4 provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dia menjelaskan pula bahwa virus ini lebih cepat menular, namun WHO belum mengklaim apakah mutasi ini lebih tinggi tingkat keganasannya atau tidak. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menjelaskan mutasi virus corona ini lebih cepat dalam penularan, namun tidak lebih mematikan sehingga vaksin COVID-19 yang ada masih efektif untuk melawan varian baru virus ini. Walaupun begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan mobilitas meskipun hari ini merupakan hari libur tanggal merah, agar tingkat penyebaran virus corona semakin bisa diminimalisasi. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Sudah beberapa kali kita membahas tentang sertifikat tanah elektronik. Nah, baru-baru ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Surya Chandra, memastikan bahwa sertifikat tanah elektronik ini akan diterapkan secara bertahap diawali di Jakarta dan Surabaya. Dilansir dari kompas.com, saat ini Kementerian ATR BPN sedang menyiapkan rincian teknis sertifikat mulai dari dokumen elektronik, validasi data pertanahan, dasar hukum yang mengatur kepemilikan, serta alur pembuktian dan penyelesaian sengketa. Tak hanya dari sisi teknis, Kementerian ATR BPN juga tengah menyiapkan dari sisi keamanan yang diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Nantinya, sertifikat tanah elektronik juga akan menggunakan two-factor authentication dan tanda tangan elektronik menggunakan Certificate Authority oleh Badan Sertifikasi Elektronik. Jika tanah sudah terdaftar secara daring di sistem, maka data akan lebih mudah ditemukan terlebih dengan keamanan data berlapis. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam I Am International News. Welcome back everyone to the international segment of the Daily News. I am back with more news, and if you're new here, my name is Clarice. I will be presenting you with the international news. Recently, shops and factories closed in Myanmar as protests intensify. Witnesses said troops fired shots in the air at several places while checking cars in central Yangon to prevent protesters from gathering. Shops, factories, and banks were closed in Myanmar's biggest city, Yangon, on Monday after major trade unions called for a shutdown of the economy as part of the uprising. Crowds demonstrating against last month's coup gathered there, as well as the second biggest city, Mandalay, and in Moniwa, a town to the west, according to videos posted on Facebook. Protesters in Dawei, a coastal town in the south, were protected by the Karen National Union, an ethnic armed group engaged a long-running war with the military. According to Jakarta Post, acceleration of digital transformation helps create stability. Taken from the World Economic Forum report, digital transformation in the oil and gas industry could unlock approximately $1.6 trillion of value for the industry.
its customers, and wider society while creating around $1 trillion of value for oil and gas firms. Given the increased volatility and expectation for a lower crude oil price environment, companies are accelerating their digital transformation initiatives as a means to reduce operational costs and gain competitive advantage amid market chaos. The drive toward digitalization has gained further momentum through the adoption of the Industrial Internet of Things, which provides a missing link that moves hydrocarbon industries to a new level of connectivity. To those who celebrate, happy late Women's Day. However, domestic violence against women are still rampant, despite the new legislation. The focus of the women's movement has primarily been centered on legal reforms to combat violence. Sadly, the overemphasis on legal reforms has overshadowed the social reality of inaccessibility of legal mechanisms for those who need their protection the most. Meanwhile, a parallel narrative has gained credence that women misuse stringent provisions and implicate innocent men. This myth is being perpetuated at all levels of the legal edifice, including the Supreme Court. Endorsed by lawyers and sensationalized by the media, it provides fodder to men's rights groups. Thank you so much for listening to today's daily news. I hope you tune in to the next episode. I'd like to remind everyone to stay safe and stay healthy. Thank you once again, and see you next time. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.633 orang pada Rabu 10 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.398.578 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 5.556 orang telah sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.216.433 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 144.213 orang. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 10 Maret 2021, sebanyak 237.672 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1. Sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 3.574.698 orang. Sedangkan sebanyak 65.106 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 10 Maret 2021. Sehingga total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 1.262.878 orang. Tentunya, jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community. I am smart, I am capable.